tanpa memperpanjang tadi saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Memasuki acara pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan saling tilawahnya yang akan dibacakan oleh saudara dan saudari Abdi dan Farah. Kepada saudara dan saudari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لو ما تأتينا
من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberi penampuhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga terbukalah hati kita untuk mendengarkan acara selanjutnya. Selanjutnya, Hafiz yang akan dilantunkan oleh Intan. Pada Intan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan
يؤتي الذي خلق فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Kapsema SPD. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, marilah sama kita persembahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita untuk hadir dan melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan di pagi menjelang siang ini. Selanjutnya selawat dan salam buat Habibullah yang Al-Amin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi kita dalam menjalani setiap langkah dan napas kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak, Ibu-ibu, Mas Guru, pendamping, selanjutnya kepada anak-anak kami. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tolong sadari kita berada dalam masjid, bukan di pasar. Yang kedua, kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, bukan kegiatan lomba-lomba lain. Jadi manusia sukses adalah manusia ketupat, manusia yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan waktu dan tempat. Bukan ya Allah di masjid kita pakaikan di pasar, Allah di pasar kita pakaikan di masjid, itu namanya tidak bisa menyesuaikan. Oke? Nah, kegiatan kita untuk materi kali ini nasionalisme dan sikap anti korupsi.
Saya yakin Ananda telah banyak mendengar, memahami, mengetahui, mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan nasionalisme. Coba, siapa bisa? Pernah enggak mendengar kata-kata nasionalisme? Pernah enggak? Pernah. Lalu apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu menurut kamu? Coba, kelompok mana yang bisa? Pengertian nasionalisme. Ya, silakan. Sebutkan nama. Cepat, apa-apa. Ya. Ada yang lain? Nasionalisme itu apa? Ya, silakan. Kesadaran dan cinta tanah air. Jadi nasionalisme itu adalah rasa cinta kepada bangsa dan negara. Cuman mencintai sesuatu itu bermacam-macam cara. Ada dia cinta terhadap bangsa dan negara, namanya kaupinisme. Ada namanya sukuisme. Ada namanya nasionalisme. Ada namanya patriotisme. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nasionalisme itu ada dalam dua arti. Yang pertama dalam arti sempit, dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap rendah bangsa lain. Jadi kita cinta terhadap bangsa kita, tidak ada yang lebih daripada bangsa kita. Yang lain itu dipandang rendah. Paham yang demikian ini dalam istilah ketatanegaraan disebut dengan kaupinisme. Artinya kaulah segala-galanya. Yang paling hebat, yang segala-galanya dianggapnya adalah bangsanya sendiri. Itu namanya nasionalisme dalam arti sempit. Mencintai bangsa sendiri dan dengan menganggap rendah bangsa lain. Kira-kira kita pakai yang mana? Cocok dengan yang demikian? Karena sumber ajaran nasionalisme kita itu ada pada Pancasila. Rasanya yang demikian itu kalau dihubungkan dengan sila kedua itu bertentangan. Kenapa? Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian nasionalisme dalam arti luas artinya kita mencintai bangsa kita sendiri dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa kita harus menjalin kerjasama dengan bangsa lain? Siapa bisa kasih alasan? Ya? Jadi kita menganggap bangsa kita itu adalah mencintai bangsa kita, menganggap bangsa kita itu adalah hebat, tapi bukan berarti kita menganggap bangsa lain itu rendah.
tidak ada satu bangsa, satu negara, apalagi satu orang yang bisa hidup sejahtera tanpa bantuan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Contoh misal seperti example, Anda datang ke tempat ini, ke masjid ini tadi pakai motor apa pakai mobil? Pakai motor. Kalau kamu lihat produk motor itu, ada nggak kamu temukan yang made in Indonesia? Lalu keluaran mana dia? Jepang, Cina, dan saudara-saudaranya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, bisa hidup sejahtera tanpa bantuan dan kerjasama dengan bangsa lain. Tapi kalau kamu tanya, dari mana asal bahan baku dari motor itu? Kira-kira dari mana? Ya bisa banyak dari Indonesia. Jadi memang kondisi, kata Bung Aris, manusia itu merupakan zon politikon. Artinya apa tuh? Manusia adalah makhluk yang tidur. Apa artinya? Makhluk yang bersosial atau bermasyarakat. Sekarang timbul pertanyaan. Tadi sepakat kita nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Sepakat. Kemudian siapa bisa ngasih contoh? Contoh perwujudan dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya? Memakai produk dalam negeri. Oke, apa lagi? Nah, kelompok ini apa contohnya? Kalau kamu mencintai seseorang gimana caranya? Kamu korbankan? Kasih effort. Iya. Effort. Iya kan? Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kamu korbankan? Atau bagaimana cara kamu mengungkapkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara? Rela berkorban. Apa saja yang telah dikorbankan? Tenaga itu apa? Hah? Itu belajar. Bagus. Jadi bagaimana kita mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air itu beda. Kamu mencintai bangsa kamu dan negara kamu beda dengan Aden mencintai bangsa dan negara Aden sendiri. Bedanya apa? Kita harus laksanakan dengan baik dan sempurna status dan peran sosial kita masing-masing. Kamu sebagai pelajar, belajarlah dengan rajin dan tekun. Kalau sebagai guru, ngajarlah dengan baik dan benar. Sebagai petani, laksanakanlah pertanian dengan sebaik-baiknya. Jadi, sesuai dengan status dan peran sosial kita masing-masing. Jadi, kalau sebagai pelajar, kamu harus tingkatkan belajar dalam rangka mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi wujudkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian kira-kira dari mana ya unsur datangnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara itu? Kalau kamu mencintai dia gimana ya? Hah? Apa sebabnya kamu bisa mencintai seseorang?
Ya, pertama. Apa? Coba Agus. Kenapa kamu bisa mencintai seseorang? Hah? Karena kamu Kenapa? karena Ya? Karena suka. Iya, suka itu kan apakah karena dia cantik? karena kepribadian. Suka itu kan ada yang menyebabkan suka itu. Kira-kira apa? Pokoknya ada lah ya. Ada faktor pendorong. Nah, kalau rasa nasionalisme bangsa Indonesia itu tercipta oleh 3 unsur. Pertama, apa yang memotivasi sehingga lahirnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara? Itu adalah nilai agama. Agama yang menuntun dan menuntut agar kita mencintai bangsa dan negara sendiri. Hizbul Watan minal Hizbul Watan minal iman. Mencintai bangsa dan negara itu adalah sebagian dari. Jadi ada semacam nilai, semacam motivasi, perintah yang dikeluarkan oleh agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Jadi bahasa adalah satu alat perekat rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Orang bahasa menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Kalau kita tanpa bertanya boleh ngomong dia dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, kita bisa mengerti bahwa dia berasal dari daerah itu. Berarti bahasa termasuk unsur yang menyebabkan lahirnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Kami dulu di Kongres Pemuda kedua, di mana itu? Kongres Pemuda kedua 28 Oktober tahun 1928. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Jadi ikatan terhadap tanah air, ikatan terhadap bangsa dan bahasa itu diistilahkan juga dengan primordialis. Itu sudah tertanam pada batin kita semenjak kita ada. Ada primordialisnya. Agama, bahasa, dan kemudian perasaan kebangsaan. Jadi ada 3 unsur yang menyebabkan lahirnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara atau nasionalisme itu. Wujud dari rasa cinta itu kita sebut dengan istilah patriotisme. Nasionalisme menuntut
agar kita memperjuangkan yang kita cintai. Memperjuangkan yang kita cintai itulah yang dikatakan dengan patriotisme. Gimana kalau kamu caranya mencintai bangsa kamu? Gimana tadi? Belajar dengan baik, benar. Karena kamu adalah miniatur kisah Republik ini. Untuk itu dituntut untuk belajar rajin dan tekun. Apa pengertian daripada patriotisme itu? Bagaimana kamu bisa memahami? Coba anak-anak yang laki-laki. Wujud rasa cinta terhadap tanah air namanya patriotisme. Patriotisme itu apa ya? Siapa bisa? Apa itu patriotisme? Sikap yang berani. Berani ngapain? Berani berkorban. Contohnya? Nilai-nilai nasionalisme di negara kita itu dinaungi oleh nilai sila ketiga Pancasila, yakni persatuan dan kesatuan. Jadi perwujudan daripada rasa cinta pada tanah air itu harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi itu perwujudan daripada nilai-nilai patriotisme. Kemudian kita lihat ada prinsip nasionalisme. Sedang berjalan. Prinsip nasionalisme. Prinsip pertama adalah kesatuan. Prinsip kesatuan kita sebagai suatu bangsa itu meliputi Ipolek Sosbud Hankam. Tahu? Sudah. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 5 poin itu harus merupakan satu kesatuan. Kita punya satu ideologi. Apa ideologi? Apa? Pancasila. Hah? Pancasila ideologi Indonesia. Ideologi. Hah? Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Undang-undang. Apa ideologi Indonesia? Pancasila. Iya. Iya betul. Jadi kenapa? Ya kalau kita lihat yang mempersatukan kita sebagai suatu bangsa yang majemuk ini adalah suatu realita, itu adalah nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi membimbing mengarahkan kita sebagai suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Karena Pancasila hanya mengatur yang dasar-dasar dan umum saja, maka dia dikatakan sebagai dasar negara. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bisa diterima oleh semua
suku bangsa di Indonesia, apapun suku bangsanya. Cuman Tuhan itu yang mana? Sesuaikanlah dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu pasal 9 ayat 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua suku bangsa mengakui adanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuma perwujudannya, manifestasinya itu bisa berbeda, tidak sama. Karena kita adalah masyarakat yang heterogen. Contoh, kalau kita di Sumatera Barat dalam berinteraksi dengan sesama, itu lebih menggunakan tangan kiri apa kanan? Tangan kanan? Iya. Menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri ini sudah ada tugas khusus untuk cleaning service. Tapi itu untuk Sumatera Barat. Kalau keluar kita dari Sumatera Barat, nyetok mobil umpamanya, gampang aja dia dengan tangan kiri. Boleh, tapi bukan untuk di ranah Minang. Kalau kamu di ranah Minang, kamu cobakan gitu, nyetok mobil di KB atau Setia dengan tangan kiri, kira-kira apa yang akan terjadi? Berarti. Hah? Berarti itu. Apa yang akan terjadi, Gati? Hilantannya. Pertama mungkin tidak berarti itu dah. Aja tidak berarti mah. Dan kedua kalau sedang panik mungkin turun. Dikasih sih. Mungkin jagiannya ketupek batu ulu kecil. Lain tahu ketupek batu ulu. Wah. Jadi perwujudan daripada masing-masing sila itu berbeda. Namun ideologi kita itu adalah Pancasila. Makanya ada peraturan di masing-masing daerah, disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Inilah yang dikatakan dengan otonomi daerah. Daerah berwenang mengatur rumah tangga daerahnya sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau nilai-nilai pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua, ya yang pertama tadi itu baru ideologi ya. Kemudian politik. Coba siapa tahu politik Indonesia itu yang mana? Nah, politik kan kita satu kesatuan politik. Ideologi sudah kita bahas sedikit. Politik gimana? Mana yang dimaksud dengan politik Indonesia? Ke dalam kita mewujudkan kedaulatan rakyat. Keluar kita melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya kita tidak bisa diikat dan terikat dengan kekuatan manapun. Kita merdeka menentukan kerjasama dengan negara manapun. Aktif kita dalam menyuarakan perdamaian sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Coba alinea pertama. Siapa bisa? Nah, pembukaan alinea pertama enggak dapat. Tak maluna. Bahwa sesungguhnya oleh sebab itu karena tidak sesuai jadi ini jawaban satu dilema yang kita hadapi sekarang. Kenapa Indonesia gagal jadi
jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena ada satu bangsa di dalamnya yang mau datang itu adalah bangsa penjajah yang mencaplok wilayah Palestina. Apalah arti kebanggaan kita berpesta dengan orang-orang penjajah? Jadi ini salah satu wujud daripada bentuk politik kita, politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kemudian itu juga bidang ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting yang masih ada hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu harus satu pola, satu prinsip dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya kita harus menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya apa tuh? Kita akan bicara tentang budaya. Kita mengenal ada kebudayaan nasional, ada kebudayaan daerah. Pertanyaan, apakah semua kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional? Iya. Apa semua budaya daerah adalah budaya nasional? Iya. Sepakat iya. Saya kasih contoh. Tidak saya sebutkan suku bangsanya ya. Tapi ini betul-betul terjadi. Kalau ada pesta adat, maka makanan kalangan istana itu adalah daging manusia. Kalau tidak dapat di luar istana, maka salah seorang anggota istana itu harus rela dikorbankan. Setuju kamu jadi budaya kamu? Tidak. Maka dia diletakkan jadi budaya daerah. Kalau Anda pergi ke Mentawai, di sana itu perkawinan itu ada 2 tingkat. Perkawinan rusuk, perkawinan sakral. Perkawinan rusuk ini semacam seperti pacaran, tapi pergaulan udah kayak suami istri. Walau sudah punya anak, laki-laki tidak tanggung jawab. Itu disimpan saja sebagai budaya lokal. Kapan baru dia diikat secara hukum? Itu setelah memasuki proses kawin rusuk. Dikawinkan oleh, namanya kalau kami di Mentawai modim. Modimnya dinikahkan gitu. Jadi ada budaya daerah, ada budaya nasional. Puncak-puncak daripada budaya daerah dijadikan menjadi budaya nasional. Jadi itu dari versi kebudayaan, sehingga kita memandang perbedaan yang ada di antara kita itu dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika bukan sebagai suatu pemisah atau pemusuh, tapi perbedaan itu harus dianggap sebagai khasanah kekayaan kita sebagai suatu bangsa. Itu dari segi sosial budaya. Yang berikut apa lagi? Dia tarikan di kolek tersebut angka. Apa lagi? Apa lagi? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dari persihan KAM, pertahanan keamanan, itu yang bela negara itu kewajiban siapa itu? Seluruh warga negara sesuai dengan pasal 30. Setiap warga negara berhak apa wajib bela negara? Tidak berhak.
Hah? Berhak apa wajib? Wajib. Tidak berhak. Berhak. Berhak apa wajib? Kedua-duanya. Hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam membela negara. Cuman dalam hal ini ada 3 komponen bela negara. Yang pertama itu TNI, itu kekuatan utama bidang pertahanan keamanan. Yang kedua Polri, kekuatan utama bidang keamanan ketertiban. Yang ketiga rakyat adalah kekuatan pendukung dalam menciptakan pertahanan keamanan negara. Kemudian yang berikut kebebasan. Unsur yang kedua adalah kebebasan atau prinsip yang kedua.